Indonesia ada di momentum yang terbaik untuk lolos ke Piala Dunia, persiapan timnas Indonesia untuk buat rival menangis. Meskipun saat ini timnas Indonesia tengah berada di ranking 3 kualifikasi Piala Dunia round 3, namun perlu diingat bahwa Indonesia masih bukan tim unggulan. Poin Indonesia dengan tim peringkat 4, 5, dan 6 sama-sama 6 poin, belum lagi status Indonesia sebagai tim dengan ranking FIFA terbawah di grup C, membuat Indonesia bukanlah tim yang difavoritkan untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung. Meski begitu, kejutan bisa saja dilakukan timnas Garuda, dan itulah yang saat ini tengah diusahakan oleh timnas Indonesia. Pergantian pelatih, penambahan pemain bisa jadi pembeda, namun pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Indonesia untuk mengejutkan lawan-lawannya? Berikut ulasannya. Perjuangan dalam kesulitan, kita akan selalu mendukung timnas Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra soal pemecatan Coach Sinteyong, di sini Mimin mau menempatkan posisi dalam sudut pandang PSSI, terkhusus Pak Erick Thohir, di mana dalam banyak kesempatan Ketua Umum PSSI itu selalu mengatakan bahwa Indonesia ada di momen terbaik untuk menuju Piala Dunia. Dan itu kenapa ia ingin mengambil resiko sekarang, atau tidak sama sekali, maksudnya ia ingin benar-benar menambah kekuatan timnas Indonesia, dan itu ia lakukan dengan cara mengganti pelatih hingga mempercepat penambahan pemain di timnas Garuda. Kita akan bersatu, mendukung timnas Indonesia dengan hati yang satu. Terbaru dalam diskusinya bersama Nel dan Ketua Kenfibi di podcast The Highway, Erick Thohir menjelaskan alasan kenapa ia merekrut tim pelatih baru asal Belanda, yang diisi oleh Patrick Kluivert dan 3 asistennya. Saat itu ia menyebut jika melihat ada kesempatan untuk meningkatkan level timnas Indonesia, dan itu membuat ia mengambil langkah tersebut. Kami pikir Pak Erick punya pandangan bahwa ini adalah peluang emas, dan resiko harus diambil, meski Pak Erick juga tahu bahwa keputusan mengganti pelatih tidak akan populer di mata para penggemar timnas Indonesia. I discussed with you actually in Bangkok, right? Yep. And I say, maybe if we can bring technical directors or somebody from Netherlands Yeah, can in Paris, build. and when we visit you in Jakarta, in And also September, we yeah, have some players also with mixed blood from Yeah. Indonesian. That's maybe one day we say we find, but then we feel there is, an opportunity yeah. to bring up the quality of the teams. So we just do it. Jika kita menyimak apa yang disampaikan Pak Erick, maka kalimat, kami merasa ada peluang untuk meningkatkan kualitas tim, jadi kita lakukan saja, bisa diartikan sebagai penjelasan di balik alasan kenapa Pak Erick mengganti Coach Sinteyong dengan tim pelatih asal Belanda. Ketua Umum PSSI itu nampaknya percaya bahwa pergantian pelatih bisa meningkatkan kualitas tim, dan kami pikir ini juga bisa jadi kejutan untuk rival-rival timnas Indonesia. Saat tim pelatih yang dipilih oleh PSSI juga diisi oleh nama-nama yang menarik, Patrick Kluivert sebagai head coach, yang dibantu oleh Alex Pastoor yang merupakan seorang ahli strategi, yang sudah 3 kali mengantarkan tim Belanda promosi ke Eredivisie, kemudian ada Denny Lanzat, dan juga Gerald van den Berg. 4 sosok Belanda inilah yang kemudian disebut Pak Erick Thohir sebagai tim pelatih, yang akan memberikan hal baru untuk timnas Indonesia bahkan tim di level usia muda. It's a teamwork. I think the most important, the belief, the teamwork. Not only Patrick, myself, Alex, Gerald. We want to build not only the current team but also future teams. Gerald will taking care and supervisions some of the U17, U20s, and also but focusing on U23. Dengan kehadiran tim pelatih baru, orang mungkin akan bertanya-tanya, apa yang bisa dihadirkan oleh tim pelatih ini? Di sini pertama-tama Mimin mau menggarisbawahi satu hal, bahwa tidak ada satupun pelatih di dunia yang bisa menjamin kemenangan atau gelar juara, di mana itu artinya mau siapapun pelatih tidak ada jaminan, bahwa tim pelatih baru timnas Indonesia bisa langsung memberikan kemenangan.
jadi kita turunkan dulu ekspektasi seperti biasa, dan terlepas dari apapun hasilnya nanti, yang pasti pergantian pelatih akan memberikan sesuatu yang berbeda, karena background taktik, filosofi, dan gaya kepemimpinan tentu akan berbeda dari sebelumnya. Selalu mendukung timnas Indonesia. Dalam keadaan apapun, kita akan selalu bersatu. Jika melihat tim pelatih yang ditunjuk oleh PSSI, Patrick Kluivert nantinya bakal memiliki tugas sebagai pemimpin yang akan coba menguasai ruang ganti pemain, sedangkan Alex Pastor akan membantu Patrick Kluivert dalam menyusun strategi yang tepat di tiap permainan tim Garuda, dengan filosofi dan latar belakang pengalaman mereka di sepak bola Eropa terkhusus Belanda. Kami pikir kehadiran Patrick Kluivert dan Alex Pastor ini juga akan mengubah formasi dan sistem permainan. Jika dulu di bawah Coach Shin timnas Indonesia lebih sering bermain dengan menggunakan formasi 3-4-3, kehadiran Patrick Kluivert dan tim diyakini akan mengubah formasi timnas, bisa jadi ke 4-3-3 atau formasi lainnya yang lebih cocok ke para pemain diaspora atau keturunan. Inilah yang menurut kami membuat Indonesia lebih sulit untuk diprediksi. Selain perubahan soal gaya bermain, kehadiran tim pelatih baru di timnas Indonesia diyakini juga akan membuat wajah timnas Indonesia berubah. Maksudnya beberapa nama pemain yang sebelumnya terbuang di era Coach Shin, bisa saja kembali mendapatkan kesempatan untuk dipanggil. Ada beberapa nama menarik yang mungkin akan dipanggil, seperti Elkan Banggot hingga Stefano Lillipali, atau mungkin Sadil Ramdhani. Mereka adalah nama-nama yang sempat tersisihkan di era Coach Shin, namun dinilai banyak orang masih layak untuk mengenakan jersey timnas. Selain ketiganya, timnas juga diprediksi akan memiliki wajah baru, dengan disumpahnya beberapa nama pemain keturunan sebelum bulan Maret. Pertama ada Ole Romani, pemain Oxford United yang hampir dipastikan akan mengambil sumpah sebelum laga kontra Australia. Selain Ole ada nama seperti Jero Redowal, yang diharapkan juga bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di lini di tengah. Selain mereka Tristan Goyan, Pascal Struijk, hingga Miliano Jonathans masih terus didekati. Jelas kedatangan wajah-wajah baru juga bisa jadi kejutan untuk rival-rival timnas, dan kejutan inilah yang diharapkan memberikan sesuatu yang positif, sehingga mimpi untuk ke Piala Dunia benar-benar bisa dicapai. If you dream about Timnas, what's the dream? World Cup. Yeah, you see it? Yes, World And Cup. what do you see in that dream? Even Olympics, I was like, too bad, only one game left. But you know, Very close. but Yeah. we gonna do it again. Melihat semangat besar dari Ketua Umum PSSI untuk melihat Indonesia ke Piala Dunia, peluangnya masih terbuka sangat lebar, walau tidak ada yang 100% di sepak bola. Namun sekarang coba lihat peta kekuatan timnas yang baru. Jika Ole dan Hairo sudah gabung timnas, perhatikan formasi timnas dengan 4-3-3, kita bisa menggunakan Pas sebagai kiper, yang didukung oleh dua center back kelas Eropa, seperti Mes Hilhers dan Jay Izes. Di fullback kiri ada Kevin Dick dan di kanan ada Calvin Verdong. Untuk tiga gelandang tengah timnas bisa menggunakan Tom Haye, Hairo, dan juga Marcelino Ferdinand sebagai gelandang free roll, di mana tiga penyerang bisa diisi oleh Eliano di kiri, Ragnar di tengah, dan Ole di kanan. Itu cukup mewah bukan? Dan kami pikir akan sangat kuat, karena Kevin Dix dan Verdong keduanya sangat bagus dalam menyerang dan bertahan, apalagi Hairo benar-benar sudah bergabung. Duetnya dengan Tom kami pikir bisa memberikan dominasi yang cukup signifikan, dan Ole jelas akan jadi senjata baru yang membuat Australia pun bisa terkejut. Itu kenapa Mimin udah gak sabar untuk melihat timnas senior main lagi.